Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas di dalam Matius pasal ke-22 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-40, yaitu mengenai hukum yang terutama. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tema untuk kajian kita, yaitu mengasihi Allah harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi Allah, bukan hanya sebatas hubungan vertikal saja, dan kita melupakan hubungan horizontal dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, hanya menitik beratkan kepada satu sisi saja, yaitu menitik beratkan pada hubungan pribadinya dengan Allah tanpa melihat hubungan sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus mengenai bagaimana ketika kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Artinya apa? Ketika kita mengatakan bahwa kita sudah mengasihi Allah dengan sepenuh hati, kita sudah berusaha setiap hari berdoa, membaca firman Tuhan, kemudian kita pergi ke gereja setiap minggu, kita mengikuti semua kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi di dalam kehidupan kita tidak peduli ke sesama kita yang sedang membutuhkan, itu artinya sama saja dengan bohong, Bapak Ibu. Itu sama saja kita menipu diri kita sendiri. Karena apa? Karena antara mengasihi Allah dengan mengasihi sesama itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya apa? Artinya ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita, maka hal itu akan terlihat di dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita juga mengasihi sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus sedang diuji oleh ahli Taurat. Kita tahu bahwa pada zaman Yesus semasa Yesus hidup pada waktu itu di tanah Palestina sana, khususnya di dalam kalangan bangsa Yahudi, mereka memiliki namanya para pemimpin agama. Pemimpin agama ini disebut juga dengan ahli Taurat, dan di dalam ahli Taurat itu mereka terbagi menjadi beberapa faksi atau beberapa golongan, yaitu salah satunya adalah golongan Farisi dan golongan Saduki. Kedua golongan ini seringkali mereka selalu bertentangan di dalam organisasi keagamaan
bangsa Yahudi pada waktu itu. Karena kenapa mereka seringkali berselisih paham? Karena mereka memiliki pandangan yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Tetapi pada bagian ini saya tidak akan membahas mengenai apa yang menjadi perbedaan daripada golongan Saduki dan golongan Farisi, tetapi saya akan menitik beratkan kepada bagaimana kita sebagai orang percaya kita harus mengasihi. Ketika kita mengasihi Allah, maka hal itu harus terlihat, harus diwujud nyatakan di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu terdapat di pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Artinya apa? Mengasihi dengan segenap hati. Berarti ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, seluruh jiwa kita harus kita berikan kepada Allah. Artinya apa? Kita harus tunduk kepada perintah Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, maka itu yang harus kita ikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini juga dikatakan bahwa mengasihi Allah itu tidak hanya terbatas atau berhenti pada bagian atau hanya pada bagian satu sisi saja, itu segenap hati, tetapi juga di sini Yesus mengatakan bahwa kita mengasihi Allah itu dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Artinya apa? Artinya seluruh kehidupan kita harus kita persembahkan kepada Allah, dan apa yang kita lakukan untuk Allah, hal itu jugalah yang harus kita lakukan untuk sesama kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah mengasihi Allah, tetapi ketika kita melihat orang di sekitar kita sedang mengalami kesusahan, tetapi kita tidak mau menolong mereka, itu sama saja dengan arti, atau itu sama saja dengan kita menipu diri kita sendiri, atau kita menjadi orang munafik. Karena apa? Karena di sini Yesus katakan juga bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yesus katakan di sini yang sama dengan itu, berarti hukum yang sama dengan hukum yang, yaitu dengan mengasihi Allah. Di sini Yesus mengatakan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu, berarti yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita membiarkan orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, ketika orang sedang kesusahan tetapi kita menutup mata, itu artinya juga kita sedang memperlakukan diri kita sendiri. Artinya apa yang kita lakukan kepada orang lain, di sini Yesus katakan bahwa kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa yang kita lakukan kepada orang lain harus seperti yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Contohnya, ketika saya misalkan, saya memperlakukan diri saya untuk supaya menjadi lebih baik, atau ketika saya misalnya dalam keseharian saya memperlakukan diri saya supaya saya tidak kelaparan, maka saya harus makan. Nah, hal itu juga yang harus kita lakukan kepada orang lain. Ketika kita melihat orang-orang yang di sekitar kita sedang membutuhkan pertolongan, maka kita harus memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, seperti banyak orang yang mengatakan bahwa ajaran utama dari kekristenan atau inti daripada kekristenan itu adalah kasih. Artinya apa? Kasih ini sudah melekat di dalam diri kita sebagai orang percaya. Kalau orang percaya tidak memiliki kasih, maka kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita benar sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, atau itu hanya sebatas di mulut saja?
Ketika kita mengasihi Allah, maka hal itu juga harus diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu tidak terbatas kepada orang-orang yang seiman saja, tetapi kepada semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita menolong orang itu, bukan kita artinya kita harus selalu memberi dengan materi saja. Kita memberikan pertolongan kepada orang lain bisa dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Misalkan ketika kita bisa menolong orang untuk ketika kita ada di jalan, kita melihat ada orang yang kesusahan untuk menyeberang jalan, kita membantu dia menyeberang jalan, itu merupakan bentuk mengasihi. Atau misalkan kita ketika kita berkendara, kita selalu memperhatikan keamanan, keselamatan banyak orang daripada keselamatan diri sendiri. Biasanya kalau kita ada di sedang berkendara di jalan, kita hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana saya bisa cepat sampai ke tempat tujuan saya tanpa memikirkan orang lain, sehingga kita bisa melihat juga akhirnya banyak terjadi kecelakaan karena kecerobohan dari para pengendara itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Allah itu harus berbanding lurus juga dengan mengasihi sesama. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka hal itu akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah rajin ke gereja, membaca Alkitab, berdoa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu kita sudah mengasihi Allah dengan 100%, tetapi kita menutup mata kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, salah satu tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah menghadirkan damai atau kerajaan Allah di bumi. Artinya apa? Di mana kita berada, maka kita harus menjadi pembawa damai, pembawa terang, yaitu terang mengenai Yesus Kristus yang bisa menerangi semua orang. Kita harus menjadi pembawa damai. Kita harus menunjukkan kasih yang sudah Yesus berikan kepada kita, di mana kasih yang Yesus berikan kepada kita yaitu dengan cara apa? Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Oleh karena itu, sebagai wujud kasih kita kepada Allah, mari kita bagikan kasih itu kepada sesama kita, sehingga orang lain bisa melihat kasih Yesus di dalam diri kita. Ketika keberadaan kita di suatu tempat menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus mengintrospeksi diri kita, apakah benar saya sudah mengasihi Allah dengan sepenuh hati atau tidak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih menjadi batu sandungan bagi orang lain, kalau keberadaan kita bukan menjadi pembawa damai, tetapi menjadi pembawa malapetaka, menjadi pembawa pertengkaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, mari kita mengevaluasi diri kita dan kita memperbaiki, karena masih ada waktu dan kesempatan. Selama masih ada waktu dan kesempatan, mari kita perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi, supaya keberadaan kita dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai mengasihi Allah harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan cara mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita tidak hanya sebatas materi saja, tetapi banyak hal, Bapak Saudara. Oleh karena itu, Bapak Saudara, untuk
kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini, saya menekankan kepada kita, saya mengajak kepada kita, mari kita mewujud nyatakan kasih kepada Allah itu dengan kita nyatakan kepada sesama kita. Demikian kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.